Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kali ini saya akan mencoba trip dengan tiket Go Show Tarsus atau tarif khusus kereta api Ranggajati dari Surabaya ke Madiun ya. Karena emang Tarsus kita coba sekalian pulang kampung. Jadi nanti kita bahas soal Tarsus dan KA Ranggajatinya, berhenti di stasiun mana aja sampai dengan stasiun Madiun. Oke, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api komuter lain Bojonegoro dengan tujuan akhir stasiun Bojonegoro. Kepada penumpang kereta api komuter lain Bojonegoro, Oke teman-teman, saya sudah berada di dalam ruang tunggu stasiun Surabaya Gubeng baru. Sekarang masih jam 8:35 dan kereta kita nanti harusnya nyampe sini jam 9, tapi berangkat jam 9.45 karena harus tukar lokomotif dan nunggu jam keberangkatan. Jadi trip kali ini mencoba tiket Tarsus di GBK 2025 ya, dengan kereta api Ranggajati. Nanti naik dengan rangkaian ekonominya, kalau tidak salah New Generation kombinasi. Jayabaya masuk. Bagaimana nanti keseruannya ya. Jadi kita bahas juga kereta apa aja yang bisa dilakukan Tarsus, tarif khusus, dan dari mana ke mana, terutama yang dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ya. Kalau yang Jawa Tengah Jawa Barat jarang pakai dan kurang begitu update. Oke, kita nanti langsung masuk ke keretanya ya. Bentar lagi datang. Ranggajati sudah masuk, jadi kita langsung masuk ke ekonomi 4. Jadi pas belakang lokomotif nanti ya, setelahnya kereta pembangkit, karena memang lokonya harus pindah tempat, jadi berbalik mundur. Lokomotif CC206 kereta api Ranggajati pindah ke belakang, jadi balik arah ke arah
Madiun sampai dengan nanti Cirebon ya. Jadi kereta api ekonomi yang awalnya di gerbong paling belakang jadi gerbong paling depan. Tapi tetap tidak merubah nomor dan juga rangkaian gerbong ya. Tetap tulisannya ekonomi paling depan ini adalah ekonomi paling belakang, ekonomi 4. Tidak dibalik jadi ekonomi 1. Jadi kereta api Ranggajati ini adalah kereta dari Jember menuju ke Cirebon PP dengan rangkaian ekonomi K3 New Generation kombinasi. Ada 4 gerbong dan juga ada kereta api eksekutif kaca pesawat campur dengan ekonomi kaca lebar ya. Tadi di rangkaian ini ada 4 ekonomi kaca pesawat dan 1 ekonomi kaca lebar. Kita nanti langsung lihat ke depan aja ya proses nyambung nyambung gerbongnya. Masih lama nunggu keberangkatan kereta api Ranggajati. Oke teman-teman, jadi belum spill harga tiket ya. Jadi untuk Tarsus ini kereta api Ranggajati tarif khususnya 2 jam sebelum keberangkatan yang awalnya sekitar 175 sampai dengan 200 ribuan itu jadi 125 ya. Tapi untuk jaraknya memang maksimal sampai Madiun dari Surabaya. Jadi ada ketentuannya ya untuk tarif khusus ini. Ya, rangkaian keretanya juga ada beberapa, tidak semuanya. Dan untuk rutenya juga ada ketentuan. Lokomotifnya siap terpasang di kereta api Ranggajati. Kita langsung mendekat. Nyambung mulus. CC 206 yang mentenagai kereta api Ranggajati nanti. Oke, ini dia interior kereta api Ranggajati, ekonomi Ranggajati dengan New Generation kombinasi ya teman-teman. Dari luar tampak luar sama kayak ekonomi K3 biasa, K3 Kemenhub lebih tepatnya ya. Tapi di interiornya sudah disulap seperti ini. Fiturnya ada apa aja? Yang pertama pasti semuanya satu arah ya, bisa diputar sesuai arah berangkatan kereta. AC-nya AC sentral, ada indikator suhu dan waktu, juga ada TV yang pastinya jarang dilihat. Lalu untuk tempat duduknya lumayan empuk ini ya, empuk seperti gerbong eksekutif sih kalau menurut saya, cuman agak lebih sempit aja. Terus untuk footstepnya pasti nggak ada karena ekonomi masih aneh. Ada stop kontak 2 buah, ada cantolan buat sampah dan juga ada cantolan di atas untuk jaket atau barang-barang lain. Tas-tas bisa ditaruh di atas itu. Ada speaker pemberitahuan informasi nanti mau sampai stasiun mana. Dan sayangnya kalau di K3 New Generation kombinasi ini nggak ada mode malam ya. Jadi kurang lebih itu sih. Oh, ada tambahan lagi terakhir plastik seperti biasa untuk sampah ya. Itu tadi ya, kurang lebih fitur di K3 New Generation kombinasi. Oke teman-teman, masih lama, jadi mendekat dulu ke lokomotif CC 206. Jarang meliput lokomotif ya. Ini dia CC 206 Depo Induk Cirebon ya. Jadi kita menggunakan Depo Induk, lokomotif Depo Induk Cirebon.
lihat dari depan. Jalur 1 kereta api Jenggala, stasiun Indro ke Mojokerto, lanjut ke Sidoarjo dan kembali lagi ke Indro Gresik. Jadi dia SC206 di Induk Cirebon yang akan tenagai kereta api Rangkajati sampai dengan Madiun, sampai dengan Cirebon, tapi kita berhenti di Madiun. Mantap. Dua-duanya mahal di Kerawang semua kok. Iya, ini tadi datang benar ada telepon sampai Kerawang ya. Ada satu yang yang Purnomo tuh sungguh hati ya. Belum Asep. Asep itu katanya nggak tahu jalannya di Dadap gitu. Di Jai itu barengan. Itu dua-duanya tadi itu tadi Kerawang dua-duanya. Kampung itu Jaise kan nanti pas masalah Asep dan alam apa dan jalan ini kan bisa minta bayar tol itu satu tahu lah tapi dua-duanya sudah jalan jatuh dari Kerawang lain nanti jam 11-an lah masuk. Oke teman-teman, kita bahas sedikit soal tarif khusus tiket kereta api ya. Jadi tarif khusus tiket kereta api itu adalah harga tiket kereta api, terutama kereta api jarak jauh yang kita tujuannya untuk perjalanan jarak pendek atau jarak menengah. Di 2 jam sebelum keberangkatan kereta api itu kita bisa dapat harga tiket dengan harga tarif khusus ya. Jadi kayak kereta api Ranggajati ini yang harganya kalau tidak salah sekitar 175 sampai dengan 200.000 ya, dari Surabaya ke Madiun, itu kita bisa dapat diskon, jadi tiketnya hanya seharga 125.000 untuk tiket ekonominya ya. Kalau untuk eksekutifnya menjadi 160.000. Itu untuk kereta api Rangkajati ya. Dan rute dari Surabaya ke Madiun. Dan masih banyak rute-rute lainnya ya teman-teman. Jadi ada juga yang rute dari Surabaya ke Bojonegoro atau Surabaya menuju ke Malang, itu juga bisa di go show dengan harga tiket tarif khusus ya. Sebagai contoh ini untuk kereta api dari Surabaya ke Malang, ada kereta api Jayabaya yang bisa kita go show dengan harga tiket itu ekonomi kalau tidak salah hanya 55.000 dan eksekutif hanya 65.000. Jadi lumayan menghemat isi kantong. Dan ternyata juga setelah saya cross check itu ada go show jarak menengah ya. Jadi misalkan go show ini keretanya IP-nya itu kereta api jarak jauh kayak Mutiara Selatan dari Surabaya sampai Bandung, itu bisa kita go show dari Surabaya menuju ke Jogja. Jadi tidak hanya ke Madiun tapi bisa langsung bypass sampai Jogja dengan harga tiket ekonomi Mutiara Selatan hanya 135.000 ya. Jadi benar-benar hemat ya. Tapi ya itu harus 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi untung-untungan dapat apa enggak. Dan untuk eksekutifnya itu beda-beda ya kalau di jarak menengah ini. Kalau di jarak pendek kan ekonomi sama ya 125 dan eksekutif sama 160, baik itu Argo ataupun kereta eksekutif biasa kayak 5. Tapi untuk jarak menengah itu beda. Jarak menengah kita bisa harga tiket keretanya bisa berbeda signifikan kayak Argo Bromo, Argo Wilis yang harga tiketnya dari Surabaya ke Jogja go-show-nya itu 360. Tapi untuk Bima bisa mendapatkan tiket harga 310.000 dan bisa lebih hemat lagi kalau kita naik eksekutifnya Mutiara Selatan itu hanya 250-an kalau tidak salah ya.
Jadi ada jarak menengah ya, termasuk yang jalur utara dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Semarang itu juga bisa kita gosok langsung ke Semarang ya, tanpa harus kita gosok ke Bojonegoro dulu lanjut Bojonegoro ke Semarang ya. Kita bisa bypass langsung dari Pasar Turi ke Semarang. Ada kereta api Harina, ekonominya sama 135 juga dari Surabaya Pasar Turi sampai Semarang. Dan juga ada eksekutif Sembrani dan Argo Promo Anggrek yang bisa kita gosok bypass dari Surabaya ke Semarang. Saya lampirkan di gambar ya untuk harga tiketnya. Jadi saya tanya langsung ke KAI, admin KAI di Facebook, dan lumayan responsif adminnya, bisa langsung direspon. Dan nanti untuk teman-teman yang bingung terkait tiket gosok ini bisa langsung bertanya di kolom komentar ya, atau bisa langsung juga ke admin KAI di aplikasi Facebook atau di Instagram. Jadi kurang lebih infonya itu mengenai tarif khusus. Semoga bermanfaat ya. Perjalanan menuju stasiun Mojokerto, kereta api Ranggajati. Oke teman-teman, ini dia interior dari kamar mandi K3 New Generation kombinasi kereta api Ranggajati. Jadi ada toilet duduk ya, ada tisu, wastafel dengan keran air yang menyala, sabun, dan terakhir ada tempat. Itu ada tempat sampah juga, jadi lumayan bersih ya. Lumayan lah, interiornya juga lumayan bagus. Perjalanan kereta api Ranggajati tiba di stasiun Mojokerto, berhenti kurang lebih 2 menit. Sekarang jam 10.18 ya. Berada di jalur 2. Jadi stasiun Mojokerto ini lumayan berbeda dari stasiun lainnya ya teman-teman. Jadi atap peronnya tuh lebih tinggi. Jadi lumayan unik ya stasiunnya. Dan juga ada peron kecil yang menuju ke arah sana, depan sana. Jadi sekarang peron kereta apinya lumayan panjang. Sinyal merah menunggu keberangkatan. Perjalanan kereta api Ranggajati tiba di stasiun Jombang. Ya, itu ada penumpang lumayan banyak naik ya, stasiun Jombang, dan juga lumayan banyak yang turun. KC 206 masih kelihatan gagah di depan ya. Jadi sebenarnya kereta api Ranggajati ini kalau untuk durasi dari Surabaya ke Madiun lumayan lama ya teman-teman, 2 jam 10 menitan ya. Berbanding terbalik dengan Sancaka dengan rangkaian ekonomi stainless dengan eksekutif stainless, itu hanya menempuh waktu kurang dari 2 jam.
Jadi sebenarnya kalau untuk penikmat kereta cepat, jarak pendek, lebih memilih Sancaka ya. Tapi berhubung tadi jamnya nggak pas, karena Sancaka terlalu pagi, jadi ngambil Ranggajati. Kalau untuk rangkaian gerbongnya 11-12 sih, nggak ada beda terlalu jauh rasanya ya. Sama-sama dingin, tapi untuk empuknya mungkin masih empuk bangku ini. Cuman kalau bisingan sama aja sih. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada beda terlalu signifikan, hanya waktunya aja. Karena gosoknya juga harganya sama, 130, 125 untuk ekonomi dan 160 untuk eksekutif. Masih nunggu keberangkatan. Sinyal merah. Stasiun Jombang. Sinyal hijau, siap berangkat kembali kereta api Ranggajati menuju stasiun Kertosono. Kami informasikan setelah perjalanan kereta api Ranggajati akan segera tiba dan berhenti di stasiun Kertosono. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan di stasiun Kertosono, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan ditemani. Barang bawaan Anda jangan sampai ketinggalan menggunakan di dalam kereta. Dengan masuk Kertosono dari sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kertosono. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, persiapkan diri Anda, periksa dan cek kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, segera membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan. Perjalanan kereta api Ranggajati tiba di stasiun Kertosono, berhenti kurang lebih 2 menit. Di depan itu jalur Kertosono mulai belok ya. Jadi kalau dari arah Madiun kita kelihatan stasiunnya. Kalau mau masuk stasiun agak menikung. Dan di depan itu ada turntable untuk mutar lokomotif. Itu ya turntable-nya. Di lokomotif yang biasanya nanti di sini pindah luku bakalan diputar arahnya. Kayak kereta api Doho Penataran, dia bakalan pindah jalur balik arah lagi ke arah Kediri. Jadi di sana nanti ada percabangan. Setelah jembatan itu ada percabangan dari Kertosono ke arah Surabaya dan ke arah Malang. Persiapan berangkat kembali kereta api Ranggajati dari jalur 2 stasiun Kertosono. Kita mulai masuk lagi.
kepada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we'll arrive at Nganjuk Station. If you end your trip at Nganjuk Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Perjalanan kereta api Ranggajati tiba di stasiun Nganjuk. Spur belok. Setelah ini kereta api Ranggajati langsung berhenti di stasiun Madiun ya. Jadi melewati 4 stasiun kecil, ada stasiun Caruban, Saradan, Babadan, dan satu lagi stasiun Bagor kalau nggak salah. Masih sinyal merah menunggu keberangkatan kereta api Ranggajati. Kita coba ke kereta makan ya teman-teman. Sebelum nyampe Madiun kita lihat kereta makannya. Teman-teman, jadi ini interior kereta api makan Ranggajati ya, dengan mode kaca pesawat. Di kereta makan mode eksekutif sebetulnya, tapi yang mode lama ya. Jadi interiornya masih biasa aja. Sambil minum dingin. Besok sudah nggak bisa minum dingin siang hari karena sudah mulai puasa. Jadi masih menunggu melewati 4 stasiun kecil ya, sampai nanti tiba di stasiun tujuan, stasiun Madiun. Walaupun nanti kereta api Ranggajati masih melanjutkan perjalanan menuju ke Cirebon. Apa emang tujuan kita di trip kali ini mencoba taksus di KPK 2025, terutama kereta api Ranggajati. Dan di weekend menjelang weekend ini hari Jumat ternyata masih lumayan kosong tempat duduknya. Untuk kereta api ekonomi Ranggajati sebelah tempat duduk saya masih banyak slot kosong. Kereta api Ranggajati.
Oke teman-teman, kita sudah tiba di stasiun tujuan, stasiun Madiun. Setelah ini Ranggajati masih melanjutkan perjalanan sampai dengan stasiun Caruban. Jadi on time ya. Saya Madiun jam 11.59 sesuai jadwal. Walaupun tadi nyampainya Gubeng telat, tapi berangkatnya on time. Dan sampai Madiun ini juga on time. CC 206 pergantian masinis ya sepertinya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Demikian tadi ya perjalanan singkat kita dengan kereta api Ranggajati dengan tarif khusus Go Show 2 jam sebelum keberangkatan kereta api Ranggajati, dan penjelasan sedikit mengenai Tarsus. Mungkin teman-teman yang mau bertanya mengenai Tarsus bisa di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman lainnya jika suka. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Madiun Ranggajati.